Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Mbak Ibu Rusiati SAG. Beliau ini adalah seksi pendidikan madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat berjumpa di dalam acara bincang-bincang pagi hari dalam rangka kami mau mengulas, mau bertanya tentang masalah kesiapan tentang pelaksanaan KSM. Sebelumnya perkenalkan kami pribadi ya sebagai moderator, yaitu Yunus Latif. Kemudian alhamdulillah pada pagi hari ini hadir beserta dengan kita berbincang-bincang pagi hari ya sahabat religi yang dirahmati Allah. Ada narasumber kita sudah hadir di depan kita semuanya, yaitu Ibu Rosiati SAG. Beliau ini adalah sebagai seksi pendidikan Islam, seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, yaitu KASI, Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Pendidikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Baik, pada kesempatan pagi hari ini akan kami sedikit bertanya atau berbincang-bincang sekilas tentang masalah KSM, Bu KASI. Sebagaimana bahwa KSM ini adalah merupakan kegiatan yang reguler terus-menerus di pendidikan madrasah ya, secara nasional, diawali dari tingkat mungkin madrasah, kemudian kabupaten, kemudian provinsi dan tingkat nasional ya Bu ya. Mungkin kami ingin bertanya sebelumnya kepada Ibu Kasih sebagai narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, agar mungkin bisa nanti menjelaskan tentang masalah KSM ini. Lebih jelasnya mungkin kami nanti sebagai pendengar aja, karena kami ingin tahu tentang masalah KSM ini sehingga berjenjang dari mulai diadakannya dari tingkat madrasah itu sendiri menseleksinya, kemudian dikirim ke tingkat kabupaten, kemudian dikirim lagi ke tingkat provinsi dan mudah-mudahan nanti ke tingkat nasional ya, khususnya bisa mewakili nanti dari Kabupaten Kepahyang. Oleh karena itu silakan mungkin Ibu narasumber kita pada pagi hari ini untuk dapat menjelaskan bagaimana kesiapan-kesiapan atau yang sudah dilakukan dalam rangka pelaksanaan KSM di tahun 2023 ini. Sediakan, terima kasih Bu. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi untuk wabarakatuh. sahabat religi semua yang ada di mana saja. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa bersama lewat media sosial kita, sehingga mudah-mudahan kita semua diberi keberkatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertanyaan dari moderator tadi, kami akan menjelaskan sedikit atau sekelumit tentang KSM ini. KSM telah kita laksanakan di 2 jenjang. Pertama jenjang madrasah atau jenjang satuan kerja, yang kedua di jenjang kabupaten. Ya, di jenjang madrasah sudah beberapa bulan yang lalu mereka melaksanakan, dan di jenjang kabupaten di awal bulan Juli kemarin, yaitu di tanggal 9, 10, 11 kita laksanakan di kabupaten dengan jumlah peserta mencapai 151 peserta. Untuk KSM ini sebenarnya terbuka umum ya, cuman tahun ini belum ada. Dari SD belum ada yang ikut daftar, dari SMP belum ada, dan dari SMA belum ada. Untuk kabupaten lain itu sudah ada beberapa yang peserta dari SMA ya, dari SMA. Tapi kalau tingkat SD kayak belum ada, kita hasil evaluasi kemarin. Tapi yang
SMA sudah ada yang ikut kegiatan KSM kita ini. Dari 151 peserta itu mereka adalah utusan dari madrasah-madrasah, yaitu 1 dan 2 besar dari madrasah. Di 1 dan 2 besar madrasah mereka boleh mengutus untuk ikut kabupaten, sehingga terkumpullah pesertanya 151 peserta yang telah kita laksanakan pada tanggal 9, 10, 11 dengan titik lokasi di MAN 02 Kepahyang. Pada tanggal 14 Juli kemarin maka telah diumumkan pemenang tingkat kabupaten. Pemenang tingkat kabupaten ini dari juara 1 sampai juara 5 itu bisa kita utus ke provinsi. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Kepahyang kuota ini terpenuhi. Ya, terpenuhi semua sejumlah 55 orang. Karena peserta kita alhamdulillah mencukupi kuota yang ada. Bahkan beberapa mapel seperti tingkat MI dan MTS itu sangat lumayan banyak ya, lumayan banyak, sehingga menyingkirkan beberapa siswa-siswa atau kawan-kawan yang lain. Yang sedikit itu di bidang ekonomi, tapi itu sudah melebihi daripada kuota, lebih daripada 5 pesertanya. Ya, masih ada yang tidak bisa ikut ke tingkat provinsi. Di 55 peserta ini kemarin kita sudah rapat beserta seluruh kepala madrasah yang ada di Kabupaten Kepahyang, bahwa untuk persiapan KSM tingkat provinsi ini kita mengharapkan baik pihak sekolah maupun pihak Kemenak untuk mempersiapkan betul-betul, tetap dilatih, tetap dikoordinir, tetap dibina anak-anak kita sehingga nanti di tingkat provinsi dapat berjaya. Nah, untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang kita menyiapkan 11 guru pembimbing untuk mendapatkan reward. Ya, rewardnya dari semua mapel, yaitu dari 11 mapel itu bagi yang berprestasi di tingkat provinsi nanti. Ya, kita mau lihat nanti kita ranking dia berprestasi di mana saja di mapel, tapi di 11 mapel itu. Di 11 mapel itu maka siapa yang akan mendapatkan reward yang kita berikan. Nah, untuk kegiatan persiapan kita kegiatan di provinsi, insya Allah kita akan memberangkatkan 55 siswa ini tadi. Kita sudah booking asrama haji untuk anak-anak nginap di sana, dan anak-anak akan kita inapkan selama 1 malam di asrama haji. Tanggal 4 Agustus kita akan berangkatkan tingkat MA sebanyak 30 siswa, nanti didampingi dengan guru pendampingnya, 6 guru pendamping, karena MA itu 6 mapel ya. Dan hari kedua yaitu di tanggal hari Sabtu kita akan memberangkatkan lagi untuk tingkat MI dan MTS. MI dan MTS ini ada 5 mapel jadinya, karena MI itu ada 2 mapel, MTS ada 3 mapel, sehingga pada hari Sabtu dan Minggu mereka akan berkompetisi, tidak menghalangi kondisi fisik anak-anak kita semua. Oleh sebab itu makanya kita inapkan dulu 1 malam. Jadi anak-anak press untuk mengikuti KSM di tingkat provinsi, dan harapan kita nanti anak-anak kita bisa mencapai tingkat nasional. Amin, Ya, harapan amin. kita itu. Mungkin itu moderator yang bisa kami sampaikan. Kami silakan, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu narasumber kita, dari penjelasan sangat jelas dan sangat panjang lebar. Tapi ada sedikit mungkin yang perlu kami tanyakan. Tadi dikulas bahwa untuk reward yang disiapkan itu untuk pembimbing, tapi kami tidak mendengar untuk siswa yang juaranya gitu. Kalau misalkan mudah-mudahan siswa kita ada yang dapat juara kemudian bisa mewakili, itu harapan kita ya, bisa mewakili ke tingkat nasional. Mungkin apa reward yang akan diberikan nanti ke siswa yang berprestasi untuk bisa nanti masuk ke nasional, seumpamanya siswa kita ada yang masuk ke nasional nanti, Ibu narasumber. Oke. Ya, kalau reward anak yang masuk nasional, ya pasti kita siapkan. Iya, iya. Ya pasti kita siapkan rewardnya.
terutama piagam penghargaan pasti. Udah pasti itu ya. Udah pasti piagam penghargaan untuk anak-anak karena Iya. ya kantor Kementerian Agama sudah menyeting bahwa apapun prestasi yang didapatkan oleh siswa-siswi kita akan kasih penghargaan. Walaupun penghargaan itu hanya berupa piagam, tapi kita nanti kalau memang anak itu sampai ke nasional, ya kita sebagai insan yang memikirkan masa depan siswa-siswi kita, apa salahnya kita cari untuk memberikan reward kepada anak Baik, kita. dari penjelasan tadi sudah sangat luar biasa ini untuk kesiapan KSM kita, Bu narasumber kita. Harapan kita mudah-mudahan ke depannya pelaksanaan nanti di provinsi ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita untuk bisa anak-anak kita nanti sukses, bisa mewakili untuk tingkat Kabupaten Kepahyang, untuk provinsi pada umumnya, karena ini adalah tingkat provinsi, bisa mewakili ke tingkat nasional. Itu harapan kita. Itu mungkin untuk sekitar KSM, dan ada di dalam event madrasah ini bukan hanya itu. Ada satu lagi yang baru kita kemarin laksanakan untuk tingkat provinsinya ya. Kemudian kita nanti akan melaksanakan tingkat nasional, adalah tentang Madrasah First ya. Di mana program ini adalah kayaknya program baru kita. Baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat ya. Mungkin sedikit Ibu narasumber kita bisa menjelaskan sebetulnya apa ya event Madrasah First ini dan apa-apa saja ya yang ada di dalamnya yang dilombakannya. Kemudian anak-anak kita ada berapa kira-kira yang mewakili kemarin yang akan nanti ikut kompetisi di Madrasah First ini di tingkat nasional. Mungkin silakan Ibu narasumber kita untuk menjelaskan tentang Madrasah First ini. Oke, terima kasih. Ya memang beberapa bulan atau awal-awal bulan kemarin memang kita mendapatkan suatu kompetisi terbaru. Ya selama ini memang tidak ada Madrasah First ya, tidak ada Madrasah First itu, sehingga kita mendapatkan suatu kesempatan yang baru untuk anak berprestasi. Sebenarnya untuk menghadapi Madrasah First ini, kalau kita di Kabupaten Kepahyang tidak begitu kesulitan, walaupun ini mendadak, tidak begitu kesulitan untuk mencari pesertanya untuk tingkat provinsi. Kenapa? Karena memang di seksi pendidikan madrasah sudah 3 tahun terakhir ini mempunyai program melaksanakan lomba MTQ tingkat madrasah. Luar biasa. Pas berarti ya, Bu narasumber betul. pas kita. Karena Madrasah First ini lombanya sekitar MTQ tingkat madrasah. Cuman ada beberapa tambahan, yaitu diantaranya Voice of Arabic, yaitu nyanyi lagu bahasa Arab, ada student chef, itu untuk memasak, yaitu ada penambahannya. Sudah itu ada beberapa lomba lagi, yaitu tentang isu-isu terbaru yang dibahas memang untuk anak-anak madrasah kayak gitu. Itu ada nambah, tapi yang banyaknya itu sama saja dengan MTQ. Ya lombanya seperti ada hafalan Al-Quran, baik tingkat MI, MTS, MA. Itu kalau MI dari ada yang 1 juz dan ada yang 5 juz. MTS itu ada yang 10 dan ada yang 15 juz, dan untuk MA itu ada yang 20 juz dan 30 juz. Jadi itu untuk untuk ini. Itu untuk hafalan Al-Quran. Sudah itu untuk tilawah juga ada, baik tingkat MI, MTS dan MA. Putra-putri kalau tilawah, untuk hafalan hadis juga ada. Sudah itu ada juga kaligrafi ya. Kaligrafi ada ya? Kaligrafi juga ada. Itu dari tingkat MI, MTS dan MA, dan ini memang agak banyak lumayan lomba-lombanya, dan kita alhamdulillah di Kabupaten Kepahyang bisa mengutus dari beberapa mata lomba tersebut, dan sudah di provinsi dilakukan perlombaan di provinsi, dan ada beberapa mata lomba kita yang bisa masuk ke nasional. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita ada beberapa. Yang pertama itu dari segi hafalan Quran. Kita bisa ikut dari tingkat MI yang 1 juz, MTS 15 juz, dan MA itu yang 20 juz. Dan semua itu kita ikuti untuk tingkat nasional. Yang kedua, kita bisa masuk
di tilawah. Iya, iya. Di tilawah untuk putri. Ini dari siswa kita dari MAN 1 Kepahyang. Kalau yang hafalan Quran tadi itu dari MI Quran Terpadu, MTS Quran Terpadu, dan MA-nya dari MA Ehaki. Ya, untuk tilawah tadi dari MAN 1 Kepahyang, yaitu Putri Ananda Desti. Untuk Voice of Arabic, untuk lagu bahasa Arab, kita juga mendapatkan peluang untuk tingkat nasional, yaitu siswa kita dari MAN 2 Kepahyang. Ya, kaligrafi juga kita mendapatkan posisi, ada 2 dari Darussalam, itu dari MA dan dari MTS Darussalam. Dan satu lagi hadis, ya, hafalan hadis, kita juga ada 2 siswa kita yang bisa masuk nasional, yaitu dari tingkat MTS dan tingkat MA, itu dari siswa kita dari Darussalam. Jadi dari beberapa mata lomba yang kita bisa nasional tadi, insya Allah 3 mata lomba yang memang pasti kita udah berangkat ke Banten, insya Allah pelaksanaannya. Apa aja itu, Bu, narasumber? Yang pertama itu kaligrafi, yang kedua tilawah, tilawah yang putri, yang ketiga itu lagu bahasa Arab. Jadi itu pasti kita berangkat ke nasional, dan insya Allah di tanggal 10 sampai 13 Agustus mereka akan berlomba. Nanti kita tinggal lihat jadwalnya yang pas, karena di beberapa mata lomba yang hafalan Al-Quran dan hadis tadi masih dilombakan secara daring, dan sudah kemarin 2 hari kemarin sudah dilaksanakan. Kita tinggal menunggu hasil yang 2 macam ini, apakah anak kita ini masuk 10 besar. Kalau masuk 10 besar, maka kita akan ikutkan juga, mereka bisa diikutkan juga ke nasional yang akan dilaksanakan di Banten. Dan cuman itulah tadi, karena ini memang perlombaan yang baru tahun ini, anggaran kita untuk memberangkatkan anak ke sana itu yang masih kita pikirkan. Jadi kita harus cari anggarannya di mana, walaupun ini tingkat provinsi, harusnya memang dari provinsi yang menyiapkan anggaran, dan karena ini baru, orang provinsi juga masih cari-cari anggarannya kemana, tapi tetap kami optimis anak ini harus berangkat. Ya, apapun caranya, anak-anak tadi harus tetap berangkat untuk Madrasah Pers ini. Ya, jadi itu untuk Madrasah Pers, dan kami mohon dukungan dari semua pihak. Semoga madrasah kita bisa berjaya, sehingga anak-anak kita yang harusnya berangkat nanti, dukungan semua pihak untuk bisa memberangkat anak-anak kita ini. Itu mungkin moderator yang kita bisa sampaikan sekitar Madrasah Pers yang sudah diambang, ya, sudah diambang. Selesai KSM kita akan mempersiapkan itu, dan memang anak-anaknya sekarang sedang kita persiapkan, kita latih, sehingga di tingkat nasional nanti anak-anak kita ini dapat berjaya. Saya tidak terlalu jauh untuk mereka mendapatkan ini, tapi pengalaman dan mereka tampil dengan maksimal saja, itu sudah merupakan suatu prestasi yang sangat bagus. Apalagi kalau anak tersebut memang mendapatkan prestasi di ajang nasional ini. Jadi itu Pak Moderator, silakan. Ya, baik, terima kasih ini penjelasannya dari Ibu narasumber kita. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbincangan singkat kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah disampaikan, ya, ini membawa ghirah atau semangat bagi anak-anak yang akan tampil nanti. Kita sama-sama untuk mendoakan, mudah-mudahan bisa tampil secara maksimal. Harapannya mudah-mudahan, ya, Ibu moderator kita, mudah-mudahan anak-anak yang tampil itu bisa nanti membawakan hasil yang betul-betul yang kita inginkan, bisa mewakili nanti untuk ke tingkat nasional. Dan untuk di tingkat nasional nanti yang akan dilakukan untuk yang Madrasah Plus, ya, dalam waktu dekat ini, kita berharap mudah-mudahan nanti paling tidak mudah-mudahan membawa nama harum Kemenang Kabupaten Kepahyang, kemudian Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, mudah-mudahan. Dan kita doakan mudah-mudahan berhasil nanti, ya, itu harapan kita, sehingga madrasah itu menjadi madrasah bermartabat dan berprestasi. Itu aja mungkin, ya.
untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih nih. Selamat kepada Ibu Kasih khususnya ya, dan sebagai moderator kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Ibu Kasih berkarirnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Dan demikianlah sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mohon pamit undur diri ya sejenak dari berbincang-bincang pagi hari kita ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bu Kasih atas kedatangannya, bisa menjelaskan tentang masalah kegiatan-kegiatan besar yang akan dilaksanakan oleh pendidikan madrasah Kabupaten Kepahyang dalam rangka nanti mengikuti provinsi dan nasional. Mungkin itu saja kami akhiri semuanya untuk bincang-bincang pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.